Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Farid Ahmadi Eskom Mkom PhD dan Bapak Aptadi Tris Hamdani SPD MPD serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Observasi Pengusaha Pemula dan Pengusaha Sukses pada mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pengampu Bapak Farid Eskom Mkom PhD dan Bapak Aptadit Tris Hamdani SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yunika Herliana dengan NIM 14014211063, nomor presensi 15 dari Rombel B. Pada pembahasan yang pertama akan membahas mengenai pengusaha pemula. Biodata atau profil pengusaha pemula. Nama Alda Kusuma Dianingrum, tempat tanggal lahir Pacitan 6 September 2002, alamat RT 4 RW 3 Kebon Ploso Pacitan, status mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, nama usaha online shop, nama akun usaha Alda Angel, tahun memulai usaha pada 14 Februari 2020. Berikut ini foto usaha yang ada di Shopee dan yang ada di WA Group. Bagaimana memulai usaha? Dengan cara memulai bisnis dari nol, mencari target pasar dan barang yang sesuai dibutuhkan customer. Kemudian mulai merintis lebih luas dengan adanya reseller dan dapat berkembang lebih baik lagi. Kendala yang dihadapi yang pertama ada kendala internal. Kurangnya waktu antara sibuknya kegiatan lain, kurang adanya inovasi untuk produk baru, dan kurangnya stabilnya jaringan internet pada proses penguploadan. Kedua, kendala eksternal. Adanya customer yang memiliki sifat perfeksionis harus sesuai di foto. Namun, beberapa warna barang tergantung kecerahan pencahayaan. Customer yang sulit dihubungi saat waktu COD. Customer yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan datanya barang sehingga modal berhenti dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan barang lainnya. Omset yang didapat saran 50.000 sampai 200.000 per bulan. Saran bagi pengusaha baru yang pertama, lebih konsisten lagi dalam menjalankan bisnis. Kedua, memiliki timer manajer yang baik agar lebih terstruktur. Ketiga, rajin menawarkan barang yang dijual. Dan yang keempat, memulai merintis dengan mengembangkan target pasar. Pembahasan yang kedua adalah pengusaha nasional. Biodata atau profil. Ini Rahmat Sulistyo lahir pada 13 Agustus 1979. Ia merupakan wanita keturunan Tionghoa dengan nama asli Go Jing Niu. Tidak banyak informasi yang dapat diketahui mengenai kehidupan dari Nyi Rahmat Sulistyo. Pendiri Sido Muncul ini menikah dengan Shim Kim Hee. Setelah menikah, pasangan suami istri tersebut kemudian membuka usaha pemerasan susu sapi dengan nama usaha Milkray di wilayah Ambarawa. Berkembangnya usaha jamu Sido Muncul milik Nyi Rahmat Sulistyo di tahun 1970, ia membentuk badan usaha dalam bentuk persekutuan komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Di tahun 1979, CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sepak terjang pengusaha. Yang pertama, di tengah persaingan sektor industri jamu yang semakin ketat, Sido Muncul telah berhasil memiliki market share terluas dan reputasi yang baik sebagai industri jamu terbesar di Indonesia. Kedua, pada tahun 1928 terjadi Perang Malaysia yang melanda dunia. Akibat perang ini, usaha Milkray yang dirintis terpaksa gulung tikar dan mengharuskan mereka pindah ke Solo pada tahun 1930. Namun, tanpa menyerah, pasangan ini kemudian
memulai usaha toko roti dengan nama Roti Muncul. 5 tahun kemudian, berbekal kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo atau Gojimnyo dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan untuk membuka usaha jamu di Yogyakarta. Pada tahun 1941, mereka memformulasikan jamu tolak angin yang saat itu menggunakan nama jamu tujuh angin. Ketika Perang Kolonial Belanda yang kedua pada tahun 1949, mereka mengungsi ke Semarang dan mendirikan usaha jamu dengan nama Sido Muncul yang artinya impian yang terwujud. Di Jalan Melaten Trenggulun nomor 104, usaha jamu rumahan dimulai dengan dibantu oleh 3 orang karyawan. Pada tahun 1951, keluarga Nyi Rahmat Sulistioningsi atau Gojimio pindah ke Semarang, dan di sana mereka mendirikan pabrik jamu secara sederhana namun produknya diterima masyarakat secara luas. Karena semakin besarnya usaha keluarga ini, maka modernisasi pabrik juga merupakan suatu hal yang mendesak. Pada tahun 1984, PT Sido Muncul memulai modernisasi pabriknya dengan merelokasi pabrik sederhananya ke pabrik yang representatif dengan mesin-mesin modern. Pada 11 November 2000, PT Sido Muncul kembali meresmikan pabrik baru di Ungaran yang lebih luas dan modern. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan waktu itu. Dan pada saat itu pula, PT Sido Muncul memperoleh 2 penghargaan sekaligus, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB setara dengan farmasi, dan sertifikat inilah yang menjadikan PT Sido Muncul sebagai salah satu pabrik jamu berstandar farmasi. Lokasi pabrik sendiri terdiri dari bangunan pabrik seluas 7 hektar, lahan agrowisata 1,5 hektar, dan sisanya menjadi kawasan pendukung lingkungan pabrik. Pada 18 Agustus 2005, PT Sido Muncul dihibahkan perkebunan milik Hasan seluas 7,5 hektar di Jonggol, Bogor, untuk dijadikan sebuah apotek hidup terbesar, serta di tempat lain bersama Bom Hasan, ia juga memberdayakan para penyandang disabilitas dengan diberi sebuah perkebunan untuk dikelola dan dinikmati mereka. Pada tanggal 10 Februari 2010, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baku herbal seluas 3.000 meter persegi. Berikut ini foto profil dan usahanya. Dapat dilihat ya. Kendala yang dihadapi dalam merintis sebuah usaha sudah muncul. Yang pertama, kendala budaya, kedua, kendala hukum, dan yang ketiga adalah kendala ekonomi. Omset yang dapat didapat dari adanya pabrik PT Sido Muncul, yang pertama adalah laba bersih tolak angin 1,2 triliun, kemudian melonjak 34,99% menjadi 1,26 triliun pada akhir 2021 dari 929,79 miliar pada tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.